tidak bisa hadir, saya berhak untuk mewakili kepentingan beliau. Yang namanya mediasi itu yang hadir adalah prinsipalnya. Pertama itu prinsipal, yang kedua kalau Pak Jokowi tidak hadir maka misteri ijazah tidak akan pernah terpecahkan. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Dan selanjutnya. Maaf ya Mas. Punten nggih Pak. Bahwa beliau kan juga seperti itu, kami mengharapkan untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa dalam negara hukum ini semua orang adalah sama. Mundur ke sini dipakai jalan. Tadi Pak Jokowi sudah menyerahkan kuasanya untuk mewakili di. Ini saya tegaskan ya. Jadi yang namanya mediasi itu yang hadir adalah prinsipalnya. Pertama itu prinsipal, yang kedua kalau Pak Jokowi tidak hadir maka misteri ijazah tidak akan pernah terpecahkan. Negara sebesar ini penduduknya 300 juta tidak bisa memecahkan ijazah asli seorang presiden, itu sebuah keniscayaan dan itu sebuah kenaifan. Jadi kalau Pak Jokowi bersikeras tidak datang ya kami berpikir memang tidak ada ijazah itu ya. Dan jadi, masyarakat pun juga seperti itu. Iya, ini saya banyak menerima, alhamdulillah ya, dari saya tidak akan sebut, tapi ada dari Dewan Gereja, dari pendeta, dari ormas, bahkan dari mantan hakim agung, ya, mantan petinggi polisi itu mengatakan ini pengadilan itu adalah tempat yang paling ilmiah di sebuah negara demokrasi bagi siapa yang ingin membuktikan keadilan, membuktikan kebenaran. Nah, kalau sudah ada tadi reserve atau cadangan bahwa beliau tidak akan hadir karena menyerahkan kepada kuasa hukumnya, menurut saya itu pemahaman yang keliru. Ini bukan laka lantas. Kalau laka lantas atau ini pabrik yang pailit boleh diwakili kuasanya karena substansinya adalah uang. Tapi di sini adalah substansinya adalah tentang kebenaran. Dan ini akan menjadi catatan sejarah. Masa bangsa yang punya Mahkamah Konstitusi, bangsa yang punya ribuan doktor, bangsa yang punya ribuan profesor tidak mampu menyelesaikan ijazah ya. Jadi kami mewakili banyak kepentingan ini di kami ini ada mantan hakim, mantan petinggi polisi ya. Kemudian tokoh-tokoh agama, bahkan ada beberapa dari pendeta itu ya. Itu mengatakan kepada saya ini sebuah persoalan yang harus diselesaikan dan pengadilan adalah tempat yang paling terhormat di mana seseorang itu menentukan haknya ya. Tadi diharapkan di proses mediasi Pak Jokowi menentukan ijazah aslinya gimana Pak? Kenapa punya keinginan itu? Ya memang itu kan tuntutan kami. Jadi substansi masalahnya di dalam petitum atau petisi atau tuntutan kita itu memang kita menghendaki satu, Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Kemudian yang kedua, Komisi Pemilihan Umum membukakan kepada kami berkas-berkas sebagaimana Undang-Undang Informasi Publik. Dan SMA 6 juga menjelaskan apakah benar Pak Jokowi pernah sekolah, artinya sekolah itu bisa saja sampai kelas 1, bisa saja kelas 2, bisa saja lulus begitu. Begitu juga Universitas Gadjah Mada, karena selama ini pernyataannya selalu berubah ya. Ada Profesor Markus mengatakan itu hilang, sementara Wakil Rektor 2 yang sempat keselip lidah mengatakan Fakultas Kedokteran ada.
bahwa Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian Penelitian ijazahnya itu ada, sementara Pak Jokowi sendiri mengatakan saya tidak akan menunjukkan, tidak ada kewajiban saya menunjukkan ijazah itu kepada orang per orang ya. Tapi beliau lupa, beliau itu mantan tokoh publik dan sekarang masih mewarisi tokoh publik. Buktinya dibangunkan rumah dinas seluas 9.000 meter. Iya ya. Pak, jika mediasi ini gagal, langkah hukum apa Pak? Ya, langkah hukumnya tentu persidangan berlanjut, pembuktian ya. Ya, jadi kami ini ibarat main bola mau 5-4-1 siap ya toh, atau 9-1 yang 9 di belakang di gawang, pemain depannya cuma 1, kami siap. Kalau dari dalil yang diajukan penggugat, apa aja Pak bukti-bukti untuk membuktikan kalau ijazah itu palsu? Sampai hari ini belum. Setelah mediasi tentunya. Nanti setelah mediasi baru kita akan bacakan gugatannya dan nanti kami akan sampaikan ke publik. Kira-kira. Arti target mediasi itu mendapatkan ijazah aslinya Bapak Jokowi. Udah dari media mana? Dari karena pertanyaan Anda beda. Pertanyaan tadi tentang Gus Nur, nggak ada wartawan tanya Gus Nur. Kamu kok tanyanya Gus Nur? Ya, saya harus berhak jawab, berhak juga tidak jawab. Anda dari media mana? Ya, saya dari sipil. Saya tidak jawab. Mana tidak jelas. Ya, saya jawab yang jelas saja. Dari tadi pertanyaannya Gus Nur, apa urusannya sama Gus Nur? Kita nggak ada urusan sama Gus Nur. Kalau kamu simpatisan Pak Jokowi, bilang aja simpatisan Pak Jokowi, tak jawab. Artinya berkaca dari kacamata perasaan apa? Nggak ada urusan, no. Aku nggak jawab. Saya jawab yang ini aja. Silahkan, sampaikan. Yang terkait dengan persidangan. Iya. Pak Adi itu dari UNS ya Pak? Dalam, alhamdulillah Prof Adi itu dosen saya, dosennya Pak Irfan dan dosennya Mas Adi. Tadi kan dokternya 3, saya, Pak Irfan dan Mas Adi itu kan dokter UNS. Kebetulan salah satu pengujinya adalah Prof Adi. Karena ketika kami kuliah, beliau adalah ketua program doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Kesepakatan hasil mediator tadi datang dari pihak penggugat atau inisiatif dari penggugat dan langsung disetujui oleh tergugat 1, 2, 3. Tapi ini ada konsekuensinya kawan-kawan. Apa? Karena mediator luar kan ada biayanya. Nah, biayanya itu nanti pro rata, dipukul bareng-bareng penggugat, tergugat 1, 2, 3, dan 4. Sesi dengan mediatornya akan dilakukan di hari Rabu di sini. Pekan depan Pak. Iya, pekan depan. Nah, silakan teman-teman datang. Nanti saya kabar. Ya. Siap, pasti. Nah, lebih istimewa kalau Pak Jokowi hadir. Selesai sudah, ya. Kita lakukan pembuktian. Oke, ada lagi? Terima kasih. Terima kasih. Masih lagi. Oke. Sidang hari ini sebatas pemeriksaan mengenai kelengkapan dokumen bagi kuasa hukum para pihak. Nah, kebetulan di dalam sesi yang pertama untuk sidang perkara nomor 99 tentang 19 ya, 99 ya, tentang ijazah palsu tersebut, pihak SMA 6 sebagai tergugat 3 ternyata kuasa tersebut belum didaftarkan. Oleh sebab itu diberi kesempatan terlebih dahulu untuk diregister yang pada akhirnya diskorsing beberapa menit. Namun setelah selesai terregistrasi, akhirnya sidang dibuka kembali. Majelis Hakim akhirnya memberi kesempatan kepada para pihak untuk menentukan, untuk memilih siapa mediator ya yang akan diminta untuk memediasi dalam perkara ini pada tahap mediasi. Nah, oleh karena pihak kuasa hukum penggugat telah menentukan pilihan Prof Adi Sulistiono ya, SHMH, maka pihak kuasa hukum tergugat pada prinsipnya tidak keberatan. Namun demikian, yang ingin kami sampaikan kepada pihak kuasa hukum tergugat, mengingat Prof Adi
sepanjang yang saya tahu memiliki kesibukan luar biasa. Sebagai akademisi seringkali beliau ini menguji disertasi di beberapa perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya minta supaya dipastikan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai di satu sisi kita sudah sepakat menentukan pilihan Prof. Adi sebagai mediator untuk mediasi, tetapi di kemudian ternyata keterbatasan waktu yang pada akhirnya tersendat-sendat. Dan itu yang kami sampaikan, dan nanti apabila selama skorsing ini berlangsung oleh kuasa hukum penggugat telah terhubung dengan Prof. Adi, kiranya Prof. Adi bersedia dengan konsekuensi waktu yang telah dijadwalkan juga bisa memenuhi, tidak ada masalah. Sehingga harapan kita di dalam proses penyelesaian perkara tersebut tidak mengalami hambatan. Pendapat sendiri terkait dengan mediator yang diusulkan tadi gimana? Kuasa hukum tergugat pada prinsipnya sependapat, bahkan kami minta dipastikan juga selain masalah waktu mengenai besarnya honor, ya, karena mediator di luar hakim akan tapi tercatat sebagai mediator di pengadilan. Pada prinsipnya ada honor yang harus dibebankan kepada para pihak. Kuasa hukum tergugat satu pada prinsipnya tidak ada masalah. Demikian pula kuasa hukum tergugat yang lain bicara honornya, bicara masalah kepastian tentang waktu aja, jangan sampai karena kesibukannya akhirnya nanti justru akan menghambat proses. Pak, apakah dimungkinkan Pak Jokowi nanti bisa hadir langsung dalam proses mediasi? Untuk sementara saya belum bisa memastikan, akan tapi setidak-tidaknya beliau selain memberikan kuasa untuk mewakili kepentingan hukum di dalam pokok perkara, saya juga telah menerima surat kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Sehingga saya belum bisa memastikan apakah akhirnya bisa hadir atau tidak. Akan tapi tidak-tidaknya untuk mengantisipasi, ya, seandainya tidak bisa hadir, saya berhak untuk mewakili kepentingan beliau karena sudah adanya kuasa yang sah. Secara prinsip bisa ya Pak ya untuk mediasi? Oh bisa. Dengan tentu saja disertai dengan adanya alasan-alasan yang bisa diterima. Intinya lebih kurang seperti itu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan Terima kasih Pak.